Macam tak betul je budak ni. Oke, pada pembahasan kali ini, pada video kali ini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Freti Nurianda dari Program Studi Ilmu Al-Quran dan Tafsir, Fakultas Usuluddin dan Studi Agama, Universitas Islam Darussalam Ciamis. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait penjelajahan kemukjizatan tematik dalam Al-Quran yang mencakup 4 aspek penting, yaitu bayani, ilmi, tasyri'i, dan ghaibi. I'jaz Al-Quran adalah ilmu yang membahas tentang kemukjizatan Al-Quran sebagai bukti kenabian Nabi Muhammad SAW. Dalam konteks Al-Quran, i'jaz berarti bahwa Al-Quran memiliki keunikan dan keagungan yang tidak dapat ditiru oleh manusia, sehingga mereka mengakui kebenarannya. I'jaz Al-Quran merupakan konsep sentral dalam studi tentang Al-Quran yang mengacu pada keunikan bahasa dan struktur Al-Quran yang dianggap tidak mungkin ditiru oleh manusia. I'jaz Al-Quran bukan hanya terbatas pada aspek keindahan bahasa saja, tetapi juga mencakup prediksi ilmiah, harmoni dalam penyampaian pesan, dan ketepatan historis. I'jaz Al-Quran menjadi bukti kuat bahwa Al-Quran bukan ciptaan manusia, melainkan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Kajian tentang i'jaz Al-Quran penting untuk memperkuat keimanan dan meyakinkan orang lain tentang kebenaran Islam. Baiklah, dalam konteks ini kita akan membahas 4 tema utama yang sering dikaji dalam Al-Quran terkait dengan kemukjizatannya. Yang pertama ada al-i'jaz al-bayani atau yang disebut dengan kemukjizatan bahasa. Istilah al-i'jaz al-bayani digunakan untuk menunjukkan wahyu Al-Quran tentang keilahian yang mencakup 3 aspek penting. Yang pertama, berkaitan dengan kefasihan, kedewasaan, keindahan, dan akurasi yang ditunjukkan dalam bahasa yang digunakan. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan susunan sistematis kalimat dan ayat dalam Al-Quran. Dan yang ketiga, ini menyangkut gaya bahasa tertentu yang digunakan dalam Al-Quran. Kemukjizatan Al-Quran dalam aspek linguistik ini sejalan dengan norma-norma sosial komunitas Arab selama era itu, yang terkenal karena kefasihan dan kecakapan sastra mereka. Oleh karena itu, Al-Quran diungkapkan dalam bahasa Arab ditandai dengan tingkat kefasihan dan kecanggihan yang melampaui pemahaman mereka, meskipun dalam bahasa ibu mereka. Hal ini terbukti melalui susunan kalimat yang terstruktur dalam gaya linguistik unik dalam Al-Quran. Namun demikian, penting untuk dicatat bahwa Al-Quran melampaui menjadi bagian dari literatur konvensional belaka. Salah satu keajaiban retoris Al-Quran adalah ketepatan pemilihan kata-katanya untuk menyampaikan makna yang dimaksudkan. Ilustrasi yang baik mengenai hal ini adalah adaptasi kontekstual huruf lam pada kata min azmil umur pada Quran Surah Asy-Syu'ara ayat 43 dan Quran Surah Luqman ayat 17. Hal ini menunjukkan bagaimana bahasa Al-Quran dirancang dengan cermat untuk mengungkapkan makna yang dimaksudkan dengan memilih dan menempatkan setiap kata secara cermat dalam susunan dan gaya spesifiknya. Yang kedua adalah al-i'jaz al-ilmi atau kemukjizatan ilmiah. Keunggulan ilmiah Al-Quran yang dikenal sebagai al-i'jaz al-ilmi merupakan tambahan baru-baru ini untuk studi Quran. Pada tahap awal wacana tentang keilahian Al-Quran, para sarjana terutama berfokus pada aspek linguistiknya daripada menggali dimensi ilmiahnya. Gagasan tentang keunikan Al-Quran sebagaimana dibuktikan oleh indikator ilmiah terkait erat dengan interpretasi ilmiah Al-Quran melalui lensa ilmiah. Al-Quran adalah buku pedoman manusia dan bukan karya ilmiah. Ini sudah pasti, namun sebagai bukti asal-muasal Tuhan, Al-Quran memberikan petunjuk ilmiah dalam ayat-ayatnya. Ketika mengevaluasi manfaat Al-Quran sebagai lensa ilmiah, sangat penting untuk berhati-hati dalam menahan diri dari tergesa-gesa menarik kesejajaran antara teori-teori ilmiah dan ayat-ayat Al-Quran. Kehebatan ilmiah Al-Quran tidak berasal dari mendukung doktrin ilmiah yang sama sekali baru dan berkembang, melainkan dari promosi pemikiran kritis dan kontemplasi kosmos oleh umat manusia. Contoh petunjuk ilmiah dalam Al-Quran yang kemudian dikuatkan oleh ilmu pengetahuan kontemporer adalah pernyataan bahwa semua organisme hidup berasal dari air, seperti yang ditunjukkan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 30 dan Quran Surah Al-Furqan ayat 48-50. Ini sejalan dengan temuan ilmiah bahwa air berfungsi sebagai konstituen dalam kehidupan, termasuk dalam anatomi manusia.
Bukti seperti itu menyiratkan bahwa Al-Quran memang merupakan wahyu ilahi dari Allah, bukan produk dari kata-kata atau renungan Nabi Muhammad sendiri. Yang ketiga ada Al-Ijaz At-Tasyri'i atau kemukjizatan hukum. Al-Ijaz At-Tasyri'i berkaitan dengan wahyu Al-Quran mengenai penerapan hukum, yang mencakup aspek agama, syariah atau fikih, dan prinsip-prinsip moral. Dalam ranah doktrin, Al-Quran menggunakan pendekatan linguistik yang rasional dan mudah dipahami, memungkinkan untuk permisibilitas dan penalaran analogis. Contoh dari hal ini dapat dilihat dalam artikulasi Al-Quran tentang pengampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan bantahannya terhadap keyakinan yang menolak pertobatan para murtad, di mana Al-Quran menyajikan keberatan yang sangat logis dan koheren. Dijelaskan dalam Quran Surah Al-Anbiya ayat 22, Al-Quran menekankan pentingnya hubungan antara orang dalam masyarakat dalam bidang syariah atau fikih. Al-Quran sangat memperhatikan hak dan kewajiban setiap orang di masyarakat serta kepentingan umum. Ayat-ayat dalam Al-Quran seperti ayat 178 dari surah Al-Baqarah menunjukkan hal ini. Dalam ayat tersebut, Al-Quran menetapkan hukuman qisas untuk pembunuhan untuk menjaga keadilan di dunia. Meskipun demikian, jika wali korban memaafkan pelaku, korban mempunyai pilihan untuk membayar uang tebusan atau diyat menurut Al-Quran. Hal ini menunjukkan bahwa Al-Quran tidak menuntut ketaatan mutlak, namun memberikan alternatif yang masuk akal. Yang terakhir ada Al-Ijaz Al-Ghaibi atau kemukjizatan tentang hal-hal gaib. Al-Ijaz Al-Ghaibi berkaitan dengan wahyu dalam Al-Quran yang bertujuan untuk menyampaikan pengetahuan tentang fenomena yang tidak terlihat atau misterius. Wahyu ini mencakup kejadian sejarah masa lalu dan peristiwa yang belum terungkap. Dengan mengeksplorasi tema-tema esoteris, Al-Quran menggali alam pengetahuan yang keasliannya telah bertahan dalam ujian waktu. Contoh penting adalah catatan Quran tentang pelestarian tubuh Fir'aun, yang dirinci dalam Quran Surah Yunus ayat 90 sampai dengan 90. Pada saat wahyu Al-Quran, jenazah Fir'aun belum digali. Baru pada tahun 1879 Masehi, tubuh Fir'aun akhirnya ditemukan. Menegaskan keakuratan narasi Quran, contoh menarik lainnya dapat ditemukan pada baris 1 sampai dengan 5 Quran Surah Ar-Rum yang menggambarkan ramalan kemenangan Romawi setelah kekalahan pertama mereka. Seperti yang diperkirakan, pertempuran penting terjadi antara Persia dan Romawi 7 tahun setelah penarikan pasukan Romawi pada tahun 622 Masehi, dan Romawi muncul sebagai pemenang. Contoh-contoh ini merupakan bukti kuat dari sifat luar biasa Al-Quran mengenai wacana mistik, menggarisbawahi ajarannya melampaui kata-kata Nabi Muhammad SAW. Dari pembahasan di atas dapat kita tarik kesimpulan bahwa Al-Quran berdiri sebagai keajaiban tertinggi yang diberikan kepada Nabi Muhammad SAW. Wahyu terungkap melalui segudang dimensi, diantaranya aspek ilahi atau Al-Ijaz Al-Bayani, merangkum keindahan yang tak tertandingi, kefasihan dan kecakapan sastra bahasa Quran di luar jangkauan manusia. Dimensi ilmiah atau I'jaz al-ilmi, di mana Al-Quran mengungkap wawasan ilmiah baru dan divalidasi oleh penemuan-penemuan kontemporer. Pengungkapan yang tidak kelihatan, yang mencakup kejadian sejarah dan peristiwa masa depan, dinubuatkan dalam Al-Quran dan terbukti otentik. Unsur-unsur ajaib yang bermanifestasi sebagai fenomena luar biasa menimbulkan tantangan yang tidak dapat diatasi dan bertepatan dengan afirmasi kenabian. Umat Islam harus membandingkan keseluruhan Al-Quran 10 ayat atau bahkan 1 huruf saja, karena Allah telah menentang siapapun yang ragu untuk melakukan hal itu. Para penentang Islam telah gagal dalam upaya mereka untuk meremehkan Al-Quran, karena fakta bahwa Al-Quran adalah pesan ilahi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW yang tidak dapat dihancurkan. Sekian pembahasan saya terkait penjelajahan kemukjizatan tematik dalam Al-Quran. Semoga bermanfaat bagi semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe guys.